Habis dari mana kamu? Alfaska yang baru saja akan menaiki tangga menuju kamarnya yang berada di lantai atas, lantas menghentikan langkahnya saat mendengar suara berat sang ayah di belakang punggungnya. Cowok itu berbalik badan menghadap Kenzo. Ya, ayahnya. Habis dari mana kamu? Alfaska diam, kembali tidak menjawab pertanyaan Kenzo. Dan itu berhasil membuat Kenzo menggeram marah karena merasa jika pertanyaannya diabaikan oleh Alfaska. Alfaska, apa? Alfaska membentak Kenzo. Papa memukul Alfa. Papa mau tendang Alfa. Papa mau jangkitin Alfa atau usir Alfa juga dari rumah? Silakan, Pak. Alfa nggak peduli. Alfaska terkekeh miris. Atau mungkin Papa mau Alfa mati? Kenzo berjalan mendekati Alfaska dan langsung melayangkan sebuah tamparan keras di pipi putranya itu, hingga membuat wajah Alfaska menoleh ke samping dengan bekas memerah akibat tamparan. Jaga sikap kamu, Alfa, jangan kurang ajar. Papa ini ayah kamu. Kenzo membentak Alfaska. Alfaska tersenyum kecut. Ayah? Alfa gak pernah ngerasa kalau papa itu seorang ayah bagi Alfaska. Flashback on. Alfaska Aldebra Lergan dan Alzaska Aldebra Relgan merupakan anak laki-laki yang terlahir kembar. Kedua anak laki-laki yang saat itu tengah berumur 4 tahun berlari dengan langkah tergesa ke arah mobil yang baru saja terparkir di halaman depan rumah dengan pakaian tidur yang masih mereka kenakan. Papa! Alfaska dan Alzaska memeluk erat kaki Kenzo yang baru saja turun dari dalam mobil. Kenzo yang saat itu masih bersekolah di salah satu universitas milik keluarganya berjongkok lalu memeluk kedua putranya erat-erat. Cukup lama mereka berpelukan hingga akhirnya Kenzo melepaskan pelukannya. Papa, Zaz angen, Alzaska berkata parau. Kenzo tersenyum lalu mencium lembut pipi Alzaska gemas. Kenzo meraih tubuh Alzaska ke dalam gendongannya. Alzaska tersenyum lalu menenggelamkan wajahnya di ceruk leher ayahnya. Kangen. Papa juga kangen sama Zaz, balas Kenzo sambil mengusap lembut punggung Alzaska. Kenzo merupakan sosok papa muda, karena sejak berumur 17 tahun, dia sudah menjadi seorang ayah untuk kedua putranya. Alfaska merentangkan kedua tangannya sebagai isyarat ingin digendong seperti Alzaska. Alfa juga pengen digendong, Pak. Alfaska jalan sendiri aja ya. Papa capek kalau harus gendong kamu lagi. Kenzo memberi pengertian kepada Alfaska. Setelah mengatakan itu, Kenzo langsung berjalan melewati Alfaska dengan Alzaska di gendongannya. Sesekali Kenzo mencium gemas pipi cabi milik Alzaska. Senyum tipis Alfaska perlahan memudar bersamaan dengan kedua tangannya yang dia tarik. Dia menatap punggung ayahnya yang semakin menjauh. Anak laki-laki itu menunduk dalam dengan mata yang memerah menahan tangisan. Sakit, hati Alfa sakit, lirih Alfaska parau. Flashback off. Alfaska memejamkan mata ketika kilasan masa lalu yang begitu menyakitinya kembali tergambar jelas di pikirannya. Masa lalunya terlalu buruk. Sejak kecil, Alfaska jarang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Bahkan dalam urusan anak, dia selalu dinomorduakan. Bahkan ketika kecil, Alfaska sering mendapatkan pukulan dari Kenzo. Di umurnya yang baru saja menginjak 5 tahun, cowok itu harus mendapatkan luka jahit di kepalanya akibat pukulan, tendangan, dan benturan yang Kenzo berikan pada tubuhnya. Alfaska mengusap air mata yang entah kapan sudah mengalir di wajahnya dengan kasar. Cowok itu berbalik badan dan berlari dengan langkah tertatih memasuki kamar. Alfaska memarkirkan motor sport hitamnya di area parkiran SMA Alantra.
Sejak memasuki area sekolah, Alfaska sudah menjadi pusat perhatian para murid yang berada di sekitar parkiran dan juga koridor lantai bawah, menatap Alfaska penuh damba. Alfaska merupakan Moswan sekaligus kapten basket di sekolahnya. Tatapan-tatapan memuja dari para murid yang ditujukan kepadanya sudah biasa Alfaska dapatkan. Jadi Alfaska menganggap itu hal biasa. Alfaska melepas helm full face-nya, lalu meletakkan asal helm itu di atas motor sport hitamnya. Cowok itu berjalan santai menuju koridor sekolah yang terhubung dengan kelasnya, 10 IPA 1. Ketika Alfaska hendak melangkah memasuki kelas, suara seseorang dari arah belakang punggungnya menghentikan langkah Alfaska seketika. Cowok itu menoleh ke belakang dan mendapati seorang cewek cantik tengah berlari ke arahnya, dengan rambut panjang yang tergerai begitu indah sebatas punggungnya. Cewek itu berhenti di hadapan Alfaska. "Kamu baru nyampe, Fa?" tanya cewek yang diketahui bernama Quinza. Quinza merupakan cewek yang terkenal sebagai good girl-nya SMA Alantra. Dia juga merupakan sahabat baik dari Alfaska. Alfaska mengangguk setelah berbalik badan menghadap Quinza. "Kamu udah sembuh?" Alfaska menyentuh dahi Quinza menggunakan punggung tangannya. Pasalnya, 3 hari terakhir cewek itu sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit. "Aku udah sembuh kok, jangan khawatir." Quinza tersenyum manis. Alfaska menyelipkan beberapa helai rambut yang menutupi wajah cantik Quinza. Quinza merupakan sahabat baiknya sejak mereka berumur 6 tahun. Alfaska menyayangi Quinza, dan cowok itu tidak bisa melihat sahabatnya sakit ataupun terluka. "Jangan sakit, Za." Masih pagi udah pacaran aja si Alfa," kata cowok balasteran Indo Belanda yang tengah bersandar di pintu masuk kelas. Dia Jazigar Pradipta, cowok yang kerap dipanggil Jazi. "Ya enggak, Fa?" Fadel Afrian Magenta, cowok yang terkenal sebagai good boy yang gak baik-baik banget itu mengangguk menyetujui. "Yoi, pacaran terus," sahut Raga Arga Zageswa dan Arkan Atar Mahendra kompak, cowok yang kini tengah membawa gitar di pundak kirinya. Mereka menyukai musik, sangat. "Kita gak pacaran kok," Quinza menggeleng. "Kita sahabatan, ya kan, Fa?" Alfaska mengangguk samar. Cowok itu menatap keempat sahabatnya, Jazi, Fadel, Arkan, dan Raga datar. "Pergi." "Oke." Suruh mereka serempak dan langsung berjalan melewati Alfaska dan Quinza menuju kantin, berniat untuk membantu Kang Mamat berjualan sate. Quinza terkekeh geli melihat kelakuan para sahabat Alfaska. "Sahabat kamu lucu." Quinza melirik sekilas jam yang dia pakai. "Aku balik ke kelas dulu ya, Fa." Alfaska mengangguk. "Bye, Fa." Quinza berbalik badan dan langsung mengambil langkah pergi menuju kelasnya yang berada di ujung koridor. Alfaska menatap punggung kecil Quinza hingga benar-benar menghilang dari pandangannya. Setelah itu, Alfaska berbalik badan dan langsung memasuki kelasnya. Bel pulang sekolah berbunyi 10 menit yang lalu. Alfaska bersama keempat sahabatnya memilih duduk di atas sepeda motor, berkumpul di halte bus dekat SMA Alantra. Kelima cowok itu sesekali melempar candaan yang membuat mereka semua tertawa lepas. "Tebak nih, kayu apa yang renyah?" Fadel memberikan tebakan. Cowok itu menatap keempat sahabatnya remeh. "Lo semua pasti gak bisa jawab kan?" Jazi terkekeh. "Jawabannya kerupuk kan?" "Udah deh, gue tahu. Kalau bisa jawab sih." Jazi mengangkat salah satu bahunya Ajo. "Sekarang giliran gue, dengerin nih. Semangka dilubangin dikasih es batu, dikocok-kocok terus digelindingin. Jadi apa?" "Jadi jauh lah, hahaha," teriak Arkan puas. "Jago kan gue? Ya nggak, Fa?" "Yoi men." Alfaska hanya terkekeh menanggapi beberapa candaan
yang dilontarkan para sahabatnya. Cowok itu menyapukan pandangannya ke seluruh area jalan. Tatapan Alfaska terkunci pada salah satu siswi yang baru saja keluar dari gerbang SMA Alantra. Alfaska menajamkan tatapannya saat menyadari jika siswi itu adalah cewek yang menyebabkan lututnya terluka kemarin malam. Alfaska turun dari motornya dan berjalan menghampiri cewek yang dia ketahui bernama Kana, mengabaikan teriakan dan panggilan dari sahabatnya yang menyuruhnya untuk berhenti melangkah. Kana yang baru saja akan menaiki motor sportnya langsung mengurungkan niat saat Alfaska tiba-tiba saja berdiri di depannya. Cewek yang memiliki tinggi hampir sama dengan Alfaska menatap cowok di hadapannya dengan tatapan malas. "Apa? Minta maaf ke gue?" Alfaska berdesis. "Sekarang." Cowok itu menilai tampilan Kana dari ujung kaki hingga kepala. Kana dikenal sebagai cewek tomboy di sekolahnya, SMA Alantra. Kana menaikkan salah satu alisnya tidak paham. Cowok itu menyuruhnya minta maaf. Atas dasar apa? Kana merasa tidak memiliki salah apapun pada Alfaska. "Minta maaf? Gak salah loh. Emang gue ngapain sampai harus minta maaf sama lo? Lo lupa atau pura-pura gak ingat? Gara-gara lo lutut gak luka. Dan karena itu juga pertandingan basket gue dan teman-teman gue hari ini harus ditunda sementara waktu. Dan itu semua salah lo," kata Alfaska menyalahkan Kana. Hari ini merupakan jadwal pertandingan basket SMA Alantra dengan SMA Garuda. Karena lutut Alfaska mengalami cedera, terpaksa jadwal pertandingan basket itu dimundurkan. Dan Alfaska berpikir jika itu semua adalah kesalahan Kana. "Gue bahkan gak ngapa-ngapain. Kenapa lo?" Ucapan Kana terpotong saat Alfaska dengan tiba-tiba saja menarik pinggangnya kuat, nyaris membuat dahi keduanya bersentuhan. Kana ingin berteriak memarahi Alfaska, tapi langsung ia urungkan ketika mendengar suara hantaman keras di samping tubuhnya. Dia menoleh dan sontak dikejutkan ketika melihat sebuah motor menghantam keras pagar sekolahnya. Kana beralih menatap Alfaska tidak percaya. "Lo nolongin gue?" Alfaska memutar bola matanya malas. "Menurut lo?" Kana menatap Alfaska tajam. Dia melepaskan pelukan Alfaska pada pinggangnya kasar. Modus. Kana menghapus darah yang mengalir di dahinya menggunakan punggung tangannya. Cewek itu baru saja hampir kehilangan nyawa setelah tadi nyaris jatuh ke dalam jurang akibat ulah geng motor yang mengejarnya sampai ke dalam hutan. Untungnya ada beberapa warga di sana yang menolong Kana saat nyaris hampir jatuh. Walaupun cewek itu harus merelakan motor kesayangannya jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Setidaknya Kana tidak kehilangan nyawa. Kana mengambil napas panjang lalu berjalan perlahan ke arah rumah mewah milik kedua orang tuanya. Cewek itu melangkah menuju pintu utama setelah gerbang terbuka oleh satpam yang berjaga di dalam. Saat hendak meraih handle, pintu rumah tiba-tiba saja terbuka dan menampilkan Barta. Ayahnya yang sudah bersidekap dada menatapnya datar. "Mana motor kamu?" Barta bertanya dengan suara serak. Dia sudah terbiasa mendapati Kana pulang ke rumah dengan keadaan terluka, entah itu di wajah ataupun di bagian tubuh lainnya. "Dihancurin sama anak geng motor." "Geng motor?" Kana bergumam. "Kamu punya masalah sama geng motor?" "Enggak, bohong." Kana berdecak. "Bisa gak sih Papi percaya sama aku? Sekali aja. Kana menjeda ucapannya sembari menarik napas panjang. "Mereka itu cukup," potong Barta cepat. "Di mana motor kamu sekarang?" Kana tidak menjawab pertanyaan Barta. "Jawab Papi, Kana." Kana kembali tidak merespon pertanyaan ayahnya. "Jawab atau Papi pukul?" Kana tersenyum miris. "Memangnya Papi berani pukul aku?" "Kana!" Nada suara Barta terdengar mengancam. Kana menghela napas kasar. "Motor aku jatuh ke jurang." Barta menatap Kana tidak percaya.
Kamu itu anak perempuan, tapi kelakuan kamu lebih parah daripada anak laki-laki. Apa yang harus papi lakukan supaya kamu berubah? Apa? Kana tersentak kaget saat Barta tiba-tiba saja membentaknya. Dia menatap ayahnya sekilas sebelum akhirnya berlari keluar rumah, mengabaikan teriakan dan panggilan Barta yang menyuruhnya untuk berhenti melangkah. Kana terus berlari dan membuka paksa gerbang hitam rumah orang tuanya yang dijaga ketat oleh satpam. Setelah berhasil, dia kembali berlari dengan langkah tertatih ke arah trotoar jalan. Malam ini, Kana memutuskan untuk tidak kembali ke rumah. Dia menghentikan langkahnya di bawah pohon besar yang menjulang tinggi di pinggir jalan, yang tampak sepi dan gelap yang mendominasi. Setelah kematian Devan 2 tahun yang lalu, Kana memilih menjadi sosok perempuan tomboy untuk menutupi luka dan mengatakan pada dunia jika dirinya baik-baik saja. Padahal tidak, jauh di lubuk hatinya, Kana begitu terluka. Dia kesepian, sendirian, dan begitu menyedihkan. Kana memejamkan mata, menikmati angin malam yang berhembus kencang menerpa wajah cantiknya. Devan adalah definisi bahagia bagi Kana. Sejak kecil, ia dan Devan menjadi sahabat hingga akhirnya memutuskan untuk berpacaran ketika mereka mulai beranjak remaja. Saat itu juga, Kana dan Devan memutuskan untuk bertunangan. Devan, Kana tersenyum getir hingga tanpa sadar, air mata yang sejak tadi ditahannya mengalir turun. Kana merindukan Devan. Apa gue harus mati supaya bisa ketemu sama Devan lagi? Katanya bergumam parau. Gak perlu. Kana membuka mata setelah mendengar suara seseorang dari balik punggungnya. Dia berbalik badan dan mendapati Alvaska tengah berjalan santai ke arahnya. Entah sejak kapan Alvaska berada di sana. Karena tidak peduli dan tak ingin tahu. Cewek itu menghapus darah yang mengalir di dahinya dengan punggung tangannya.